Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Bapak harap masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kita belajar secara virtual online. Dan materi kali ini Bapak bahas tentang PHP pengenalan dasar website. PHP atau Personal Homepage merupakan pengembangan pemrogrammasi berbasiskan website dengan kelebihan bebas atau free lisensi GNU/GPL (General Public License), organisasi lisensi perangkat lunak di dunia. Penulisan bahasa pemrograman PHP ini diawali dengan teks, sintaks atau perintah, kurung, lancip, tanda tanya, PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya, kurung, lancip. Nah, ini adalah patokan atau standarisasi dari PHP untuk menunjukkan bahwa perintah yang ada di dalamnya itu menggunakan personal homepage. Pada akhirnya PHP akan bisa digabungkan dengan HTML, JavaScript, jQuery, file multimedia lain-lain. Aplikasi yang digunakan di komputer, PC atau laptop lumayan banyak. Bisa Notepad, Sublime, Edit Plus, FrontPage, Dreamweaver, dan lain-lain. Atau pada handphone Android bisa kalian download di Play Store, yaitu HTML Editor, atau banyak nanti playlistnya. Ketika sudah selesai, kalian menuliskan, simpan atau save dengan extension .php. Jangan lupa pakai dot atau titik ya. Atau kalian bisa mencoba script PHP secara online, masuk ke situs link berikut ini. Aturan yang wajib kalian taati dalam membuat sebuah PHP adalah: 1. Semua penulisan teks, sintaks, perintah diawali pembuka dengan kurung lancip, tanda tanya PHP, dan penutupnya adalah tanda tanya kurung lancip. Jika tidak, terkadang ada kesalahan dalam tampilan hasil outputnya nanti di layar. 2. Besar kecil penulisan case sensitive variabel berpengaruh kepada output program. 3. Urutan penulisan struktur PHP tidak boleh berbeda, begitupun dengan sintaks yang lainnya. 4. Ketika penyimpanan file harus diberi nama .php, contoh latihan.php. Jika tidak, maka akan dianggap file yang lain. 5. Harus teliti dalam penulisan teks. Jika kurang huruf satu saja, akan gagal dalam eksekusinya. Versi satu ada PHP atau Personal Homepage Form Interpreter, dikembangkan oleh Rasmus Petro. PHP 3.0 perubahan dari segi nama menjadi Hypertext Processor, dikenalkan oleh Andy Guzman dan Ziv Suraski 1997 dengan database multi-platform, support pemrograman berorientasi objek, dan berbagai jenis protokol API (Application Programming Interface). Lalu ada PHP 4.0. Ada penambahan library dan modul menjadikan membuatnya lebih cepat, stabil, dapat berjalan di berbagai platform OS atau operating system, web server, HTTP session, metode output buffer, menjadi tingkat keamanan lebih baik. Yang kelima ada PHP 5.0. Perbaikan bug atau error dalam security, pengembangan library agar support OOP, fasilitas exception handling, di mana dapat menjalankan kesalahan logika, program tipe string, XML, database, SWF, dan juga Java Applet. Untuk tugas, setelah kalian menonton materi ini sampai akhir,
saya ingatkan untuk detail tugasnya di setiap video beserta penjelasan lebih lanjutnya, tolong baca terlebih dahulu pada kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Software penunjang infrastruktur web server yang pertama adalah perangkat di mana aplikasi kita dapat menerima request dan mengirimkan respon dalam protokol HTTP, juga yang menjalankan aplikasi web dengan bahasa pemrograman tertentu. Contohnya yang pertama ada Apache HTTP. Umumnya digunakan untuk menjalankan sintak PHP, Python, Perl, Ruby, dan lain-lain yang dikembangkan pada Februari 1995. Contoh aplikasinya ada Exam, ada WAM, ada MAM, ada juga LAM. Nah, ini perbedaannya. Exam bisa berjalan di beberapa platform. Exam ini artinya X adalah cross itu artinya fleksibel, lalu A-nya adalah Apache, M-nya adalah MySQL, P-nya adalah PHP MyAdmin. Nah, untuk WAM, W-nya itu adalah Windows, yang lainnya sama, dan MAM adalah untuk versi Macintosh-nya, dan LAM pastinya untuk Linux. Nah, yang kedua ada Apache Tomcat, digunakan untuk Java Server, Java Server Page, Java Expression Language, dan Java Web Socket. Aplikasi yang digunakan ini NetBeans. Lalu yang ketiga ada web server like HTTP, dibuat dengan bahasa C, mengutamakan memori footprint yang hemat, cocok digunakan di handphone. Contoh aplikasinya ada KS Web untuk di Android dan lain-lain. Yang keempat ada IIS, teknologi Microsoft seperti ASP.NET, mendukung PHP, Python, dan lain-lain. Aplikasi ini biasanya sudah ada di setiap Windows, tinggal diaktifkan saja. Fasilitas yang ada di situ TCP/IP, DNS, NTFS, HTTP, FTP. Lalu yang kelima ini ada Nginx, favorit bagi developer Python, Ruby, Go, PHP, support IMAP atau POP3 email. Memorinya sangat kecil, support di HP juga, KS Web, Android sebagai contohnya. Sebenarnya aplikasi web server ini cukup banyak, cuman saya hanya mengambil contoh 5 saja yang sering digunakan. Lalu ada database atau basis data, merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan baik dalam bentuk skema, tabel, objek, view, query, dan lain-lain. Data tersebut nantinya diproses sebagai bahan menampilkan informasi dalam sebuah aplikasi, baik berbasis desktop atau website. Yang pertama, ini database-nya adalah MySQL. Paling banyak digunakan pada sistem operasi support Windows, Linux, Macintosh, karena bersifat network dan multi-user, itu kelebihannya. Lalu yang kedua ada Microsoft SQL Server, besutan dari Microsoft, gabungan standar ISO atau ANSI support di berbagai platform. Tipe data juga banyak dalam penggunaannya. Yang ketiga Oracle Database, cocok untuk penyimpanan skala besar di beberapa perusahaan sampai kapasitas terabyte dan mudah di-download serta ada versi gratisnya. Nah, software yang akan kita bahas untuk personal komputer atau PC, web servernya kita gunakan Exam. Ini kurang lebih ada untuk aplikasinya 115 MB. Jadi dalam Exam ini terdapat satu bundle atau satu paket, itu sudah ada Apache-nya, MySQL, serta PHP MyAdmin-nya. Sebenarnya bisa dipisah-pisah, tapi kita ambil yang paling simpelnya menggunakan Exam.
Lalu text editor yang kita gunakan standar saja menggunakan Notepad bawaan Windows. Jika kalian mempunyai referensi lain, boleh gunakan. Lalu di handphone, khususnya untuk handphone Android, kita gunakan di web servernya aplikasi ksweb.apk. Ini sekitar 84 MB. Lalu text editornya kita ambil saja dari Google Play karena free, yaitu Unwriter sekitar 1,5 MB. Lalu untuk online-nya kita bahas juga www.withrischool.com PHP, write it. Yang kedua adalah www.writephponline.com. Ini yang pasti harus ada kapasitas untuk internetnya. Semua ini yang kita gunakan akan saya tuliskan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Kita langsung saja. Yang pertama ini kita bahas tentang cara instalasi untuk Exam. Pertama kita masuk Google dulu, lalu ketikkan Exam. Yang pasti khusus yang mempunyai akses internet ya di PC. Lalu kita pilih ada paling atas download Exam. Di sini ada untuk pilihan size-nya serta berapa bit yang dipakai di versi Windows kalian. Setelah kalian download, dibuka saja, lalu diklik 2 kali Exam Windows-nya. Kebetulan ini versi 64 bit-nya. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kalian oke saja, karena itu hanya sebuah peringatan. Lalu kita next. Kita custom saja semuanya mengikuti yang sudah ada. Next terus. Tinggal kita tunggu sampai selesai. Sebenarnya semuanya simple ya, sama saja seperti biasanya kita menginstal aplikasi-aplikasi lain. Yang terpenting kita harus memahami tiap tahapannya. Kalau bisa kita memahami bahasa Inggrisnya. Muncul sebuah Exam Control Panel. Itu ada Apache, ada MySQL. Kita aktifkan saja. Untuk yang lainnya tidak perlu. Kita allow access. Lalu kita akses di browser localhost Exam. Nah, akan muncul tampilan index of Exam. Karena masih kosong, jadi belum ada apa-apa. Nah, jika kita tuliskan dashboard, itu akan muncul tampilan welcome to Exam for Windows 7. Lalu kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, di sini adalah untuk pembuatan database-nya. Kita akan coba untuk membuat sebuah file untuk pengecekannya. Masuk saja ke Notepad dan tuliskan perintah struktur dasar yang simpel saja untuk menampilkan selamat datang Dimas. Kita simpan itu Exam htdoc. Nah, selalu penyimpanannya untuk PHP di dalam htdoc. Jangan lupa dotnya tuliskan PHP. Kita masuk browser, pastikan semuanya sudah running. Kita tuliskan localhost slash, kebetulan tadi saya buat folder latihan, lalu slash lagi latihan. Nah, kan ada latihan.php. Selamat datang Dimas. Itu untuk di PC sangat mudah. Selanjutnya untuk di dalam Android. Nah,
Nanti kalian download dahulu KS Web-nya. Ketika sudah ada, kalian tinggal klik saja 2 kali. Semua link yang tadi akan saya simpan di kolom deskripsi ya. Contohnya seperti ini, sedang memasang. Nah, aplikasi sudah terpasang. Selesai, kita izinkan. Nah, terjadi instalasi proses. Situ terlihat ada versi 3.8. Selesai, kita masuk ke tab tools, lalu kita pilih phpMyAdmin, lalu kita OK, akan melakukan download database. Nah, OK saja. Setelah itu kita testing di dalam browser Android-nya. Nah, akan muncul. Jadi untuk penggunaan alamatnya adalah untuk host htdoc itu menggunakan port 8080, dan untuk phpMyAdmin-nya adalah 8001. Nah, kita gunakan nama penggunanya root, kata sandinya kosong, kita kirim. Nah, sudah masuk dalam PHP-nya untuk pemasangan di dalam Android. Lalu kita coba. Kebetulan di sini saya menggunakan Android, aplikasinya di dalam Android. Kita tulis sama seperti di PC tadi untuk testing saja. Tuliskan PHP, lalu echo, selamat datang Dimas. Lalu jangan lupa ketik koma, lalu kita tutup. Kita save. Kita save di dalam folder htdoc. Nah, pasti di dalam sistem kita penyimpanan internal akan muncul sebuah folder htdoc yang hampir sama seperti di dalam PC tadi. Fungsinya menyimpan segala file PHP. Kita simpan dengan latihan.php. Kalau kita testing di browser, tuliskan localhost /2 port 8080 untuk hostnya. Lalu kita enter saja. Nah, akan muncul sebuah test page welcome dari PHP. Kita klik yang kecil boleh. Nah, akan muncul PHP info. Untuk masuk ke halaman PHP kita, tuliskan latihan.php. Selanjutnya kita coba yang online, yaitu kita masuk dulu ke Google, tuliskan write PHP online. Nah, akan muncul. Kita klik saja yang paling atas. Akan muncul sebuah tampilan secara otomatis. Di situ ada echo, kita ganti saja. Lalu kita run code. Nah, otomatis di bawahnya akan langsung muncul sesuai yang kita tuliskan di dalam kolom penulisan script. Nah, yang kita blok itu muncul di situ. Nah, di dalam PHP online ini tidak bisa dikopikan secara langsung. Jadi kita harus menghapus satu persatu yang telah kita tulis. Jadi saran saya menggunakan aplikasi editor saja di Android, lalu kita bisa kopikan atau kita bisa edit lagi untuk running programnya. Kalian yang mempunyai kapasitas kecil di dalam HP Android-nya bisa menggunakan online gitu. Kalau tadi tidak mau menginstal KS Web-nya. Nah, otomatis
Lalu kita coba di dalam With3School. Ini nanti alamatnya pun akan saya tulis di bawah. Ini otomatis dia akan memunculkan formatnya langsung dengan HTML, body, dan kita tuliskan sama seperti tadi di dalam echo-nya. Kita run, muncul di bawahnya. Nah, sebenarnya ini hanya opsi saja, pilihan untuk kalian bisa menggunakan online yang tadi atau menggunakan yang With3School ini. Nah, kalau With3School dia nanti ada tutorial-tutorial lainnya yang menyangkut dengan website. Kalian bisa baca-baca sendiri, tapi yang pasti menggunakan bahasa Inggris. Kalian harus pintar menerjemahkannya, atau kalian bisa menggunakan Google Translate. Nah, kalian bisa memilih salah satunya dari beberapa opsi tadi. Bisa menggunakan PC atau menggunakan Android, bahkan menggunakan fasilitas online. Yang penting kalian bisa mencoba semua perintah-perintah PHP. Untuk tugas, setelah kalian menonton materi ini sampai akhir, saya ingatkan untuk detail tugas di setiap video beserta penjelasan lebih lanjutnya tolong baca terlebih dahulu pada kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Bapak harap masih dalam keadaan sehat dan bersemangat ya semua. Kita belajar masih secara virtual online, dan materi kali ini Bapak bahas tentang yaitu PHP, sintak, variabel, dan operator dalam PHP. Jangan lupa ketika kalian sudah menginstalnya kemarin, Apache-nya kita aktifkan. MySQL boleh diaktifkan atau tidak jika kita menggunakan MySQL database. Tapi untuk kali ini kita gunakan Apache saja, cukup. Setelah kalian install Sublime-nya, kita pilih dulu jenis sintak yang akan kita gunakan, yaitu PHP. Lalu jangan lupa selalu disimpan pada menu file, atau kalian bisa Ctrl S. Nah, jangan lupa selalu simpannya pada folder exam. Kebetulan saya simpan di local disk C htdoc. Nah, disitu ada folder latihan saya buat. Ada latihan yang minggu kemarin, lalu kita ganti namanya jadi latihan 2. Nah, kalian cukup menuliskan PHP, lalu tab, itu udah otomatis akan muncul beberapa perintah standar dari Sublime-nya untuk PHP. Untuk memunculkannya masih sama, menggunakan echo, kutip 2 jangan lupa, atau menggunakan print. Ini hasilnya akan sama. Jangan lupa Ctrl S. Nah, akan berubah jadi X, itu berarti sudah muncul. Ke browsernya, menambahkan komentar, kita tulis saja asal di dalam PHP apakah yang akan terjadi ketika kita akses localhost. Nah, latihan 2 kita pilih, terjadi error. Ketika ada error ini, kalian tidak usah panik, dibaca dulu, lalu lihat nama filenya di mana dan line keberapa. Nah, di situ ada line 5, berarti ada salah di situ penulisannya. PHP tidak bisa membaca. Kita tambahkan saja di blok Ctrl/, otomatis akan menjadi komentar. Akan sukses, tidak terjadi error. Selanjutnya adalah variabel. Saya telah membuat sebuah variabel dengan diawali simbol $. Itu ada nama depan diisi dengan 5, nama belakang diisi dengan RAM, lalu kita echo nama depan titik. Apakah yang terjadi? Nah, ini hasilnya akan muncul Dimas Pram, tetapi masih menyatu. Nah, kita tambahkan BR
Ya, ada dua perbedaan. Yang di atas menggunakan tulisan biasa echo dan variabel. Nah, fungsi titik itu adalah sebagai pemberi spasi, atau jika kita ingin langsung juga sama. Nah, gunakan kutip 2 ya di dalam echo. Sebenarnya tidak apa-apa menggunakan kutip 1 juga, cuman terkadang ada sebuah program yang atau perintah yang tidak bisa dijalankan sehingga akan terjadi error hasilnya. Nah, kita gunakan variabel untuk angka. Maka tidak perlu menggunakan kutip, itu bisa langsung tuliskan saja. Itu angka diisi dengan 10, berarti angka ditambah angka, hasilkan BR. Kita refresh lagi, save ya, muncul di bawah. Perlu menggunakan kutip. Nah, di save dulu baru refresh. Tulis di aplikasi Unwriter struktur PHP-nya. Selanjutnya kita bahas tentang operator aritmatika. Di komputer tadi kita sudah coba yang plus, sekarang kita coba untuk yang kurang. Kita menggunakan simbol strip. Saya buat dulu variabelnya. Bil 1 diisi dengan 5, bil 2 diisi dengan 10. Kita munculkan echo atau echo. Dolar bil 1 dikurang dolar bil 10. Nah, hasilnya sama. 5 dikurangi 10 adalah min 5. Lalu kita coba bagaimana jika menggunakan kali atau perkalian menggunakan simbol bintang. Jadi bil 1 dikali bil 2, hasilnya adalah, kita save dulu, lalu kita refresh kembali, hasilnya 50. Selanjutnya kita coba yang bagi. Bil 2 dibagi bil 1. Ya, hasilnya 2. Lalu penggunaan persen atau mod. Bagi sisanya ada berapa? 10 dibagi 5, jadi hasilnya habis. Kita coba sekarang 10 dibagi 3. Nah, sisanya 1. Ya, 10 dibagi 3 itu adalah 9 habisnya, dan sisanya adalah 1 untuk 10. Selanjutnya operator assignment. Ini menambahkan sebuah bilangan, menambahkan, mengurangi, mengkalikan secara cepat. Operatornya hampir sama seperti aritmatika, cuman ada penambahan sama dengan di akhirnya. Nah, kita coba semua, kita ganti variabelnya menjadi bil. Kita akan coba 3 ditambah 10. Nah, otomatis penambahan ini kita cukup tambahkan dalam deklarasi variabelnya menggunakan plus. Sekarang min, kita coba. Bisa satu persatu kalian coba dan hasilnya terlihat. Nah, untuk titik sama dengan itu penggabungan isi datanya string atau huruf, bukan angka. Kita coba Dimas, kita tambahkan fasilitas titik sama dengan, hasilnya kita save dulu, refresh lagi. Nah, Dimas Pram.
Agar lebih jelas lagi, variabelnya kita ganti juga jadi kata semua. Itu mempermudah kita penulisannya. Dalam variabel ini tidak boleh menggunakan awalan angka. Akan terjadi error. Nah, sintak error, unexpected number table di line 5. Itu bisa kita lihat. Dan penulisan variabel ini boleh huruf besar, huruf kecil, lalu tidak boleh ada spasi di dalamnya. Nah, itu kalian bisa memilih mau menggunakan PC atau Android. Yang penting kalian bisa mencobanya secara langsung. Dan aplikasinya pun saya bebaskan, bisa yang online juga kemarin kan. Lalu ingatkan untuk detail tugas di setiap video beserta penjelasan lebih lanjutnya, tolong baca terlebih dahulu pada kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. If dan switch dalam PHP. Buka dulu subline-nya. Kebetulan di sini Bapak sudah membuat sebuah PHP. If istilah lainnya adalah percabangan atau kondisi. Dalam bahasa Indonesianya adalah jika. Lalu kita akan bahas operatornya juga, perbandingan menggunakan sama dengan, lalu ada tanda seru sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Itu untuk operator perbandingannya. Lalu operator logikalnya menggunakan dan, lalu garis 2 di atas tombol backslash, lalu tanda seru. Di sini Bapak sudah membuat sebuah variabel dolar uang diisi dengan 50.000 titik koma. If atau jika dolar uang sama dengan 50.000, maka echo yang akan keluar adalah Anda dapat kuota 1 GB. Tapi selain itu, else-nya adalah echo Anda dapat kuota di bawah 1 GB. Kita coba langsung saja di browsernya. Ingat, jangan lupa kalian aktifkan dulu PHP MyAdmin-nya. Nah, setelah kita coba, muncul Anda dapat kuota 1 GB. Ubah menjadi 40.000 variabelnya. Apa yang terjadi? Nah, di bawah 50.000 maka mendapat kuotanya di bawah 1 GB. Coba kita 60.000. Nah, tetap nggak bisa karena di situ perintahnya adalah sama dengan. Jadi harus sama persis 50.000. Nah, kita tambahkan lagi. Coba else if, langsung klik tab, itu udah otomatis langsung muncul strukturnya. Memang terkadang harus menggunakan kurung kurawal, tapi tidak apa-apa jika tidak digunakan. Nah, di sini ada else if-nya, ada dolar uang lebih besar sama dengan 50.000, artinya di atas 50.000, maka echo yang muncul adalah Anda mendapatkan kuota 2 GB. Kita save dulu, Ctrl S, lalu refresh, muncul 2 GB. Lalu kita coba kembali lagi 30.000, apa yang terjadi? Nah, masih masuk ke 1 GB. Kita coba lagi tambah else if nya, beruang kurang
dari sama dengan 10.000. Lalu echo-nya adalah kuota Anda 50 MB. Kita ganti dulu dolar uangnya menjadi 5.000. Nah, ternyata kuotanya mendapat 400 MB. Kita gunakan coba operator logikal dan, yaitu simbol dan-nya 2 kali. Dolar uang lebih besar sama dengan 50.000 dan dolar uang kurang sama dengan 100.000. Kondisi yang di bawah tadi kita gabungkan menggunakan dan. Kita hapus menjadi lebih besar sama dengan 100.000 dan kuotanya 5 GB. Kita refresh. Kita ganti dulu dolar uangnya menjadi nilai awalnya 80.000. Nah, ternyata dia masuk kuota yang 3 GB. Kita ganti lagi menjadi 90, masih 3 GB. Kita ganti menjadi 120.000, masuknya ke kuota Anda 5 GB. Kita ganti dan-nya menjadi OR, itu garis 2 yang di atas tombol backslash. Kita ganti dolar uangnya menjadi 10.000, masih di 3 GB. Kita ganti di besar sama dengannya di atas 100 dan di bawah diganti 200.000, dan dolar uangnya kita ganti 130. Nah, ternyata dia masih masuk ke 3 GB. Kita ganti 180, ternyata masih 3 GB. Kita ganti 200, masih juga. Kita ganti 280. Nah, ternyata dia masih masuk ke dalam dolar uang yang lebih besar sama dengan 100.000, karena kondisi awalnya itu bernilai true. Jadi yang dieksekusi adalah baris pertama dulu, tidak baris yang kedua lebih besar 200.000 yang kuota 5 GB. Kita nonaktifkan dulu menggunakan Ctrl/. Kita beralih ke percabangan switch. Hampir sama seperti if, cuman dalam switch ini langsung dideklarasikan kondisi pilihan datanya seperti apa. Jadi semua program yang dieksekusi itu harus bernilai true atau benar, baru eksekusi selanjutnya yang akan dimunculkan. Kita buat dulu dolar no absent contohnya. Nah, ketika kalian menuliskan switch di dalam Sublime, langsung tab, muncul format penulisannya secara otomatis. Kita tuliskan variabelnya dolar no absent, lalu value-nya kita tuliskan 1 untuk case yang pertama atau pilihan yang pertama. Di situ menggunakan break, artinya berhenti ketika perintahnya sudah bernilai true. Kita munculkan echo-nya nama Adinda. Jadi jika ada yang tidak bernilai true atau false, dia akan masuk ke default. Itu munculnya belum terdaftar. Kita copy saja case-nya sampai 5 dengan nama-namanya. Berdua Brandon, nomor 3 Cynthia, nomor 4 Dimas, nomor 5 Erwin. Ini isi datanya bebas ya, kebetulan saya menggunakan abjad. Kita coba langsung. Hasilnya adalah karena nomor absennya 1, jadi yang munculnya Adinda. Kita ganti nomor absennya menjadi 4. Ctrl S lalu refresh. Nah, yang muncul Dimas. Tadi penggunaan nomor, sekarang kita penggunaan langsung dengan namanya. Kita ganti dolar nama diisi dengan Brandon. Nah, otomatis untuk case-nya pun kita ganti satu persatu. Hasilnya ketika kita namanya Erwin muncul,
lalu kita coba namanya Franz, save, lalu refresh, ternyata belum terdaftar nama Franz. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas, setelah kalian menonton video ini sampai akhir, saya selalu ingatkan untuk detail tugas di setiap video beserta penjelasan lebih lanjutnya tolong baca terlebih dahulu pada kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Semoga kita masih selalu disehatkan dan bersemangat dalam mencari ilmu. Materi virtual online kali ini Bapak bahas tentang PHP pengulangan looping. Ketika kalian menuliskan angka secara berurutan 1 sampai dengan 10 pada komputer pasti itu sangat mudah. Tetapi bayangkan jika kalian menuliskan dari angka 1 sampai dengan 100 bahkan sampai ribuan, maka akan memakan waktu yang cukup lama serta tingkat keakuratan akan berkurang. Dengan looping akan dilakukan perintah yang sama secara berulang secara terus-menerus sampai kondisinya sudah terpenuhi lalu berhenti sehingga meminimalisir kesalahan. Semua tergantung perintah yang kita berikan kepada program. Kali ini akan Bapak bahas menggunakan perintah for, while, duel pada PHP yang paling sering digunakan. Seperti biasa, aktifkan dulu examnya, lalu pada plain text-nya kita pilih PHP. Jangan lupa disimpan ke dalam htdoc. Tuliskan struktur PHP-nya. Pertama kita coba adalah for, lalu tekan tab, otomatis strukturnya muncul. Kita buat dulu sebuah variabel dengan dolar nilai diisi dengan 1. Lalu di situ ada dolar nilai kurang dari sama dengan 10 kondisinya. Lalu ada dolar nilai plus artinya auto increment, jadi secara otomatis akan bertambah 1. Nah, di dalam kurung kurawa kita tuliskan perintah apa yang akan berulang muncul pada program. Nah, kita tambahkan echo ke nilai yang keberapa, tambahkan BR untuk pindah barisnya. Nah, dolar nilai 1 ini maksudnya akan melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan 10 kali. Jadi jika 1 kurang dari 10 maka bernilai true. Nah, kita coba, akan muncul 1 sampai dengan 10. Jika kita ganti sampai 100, Ctrl S lalu F5 atau refresh, dia akan melakukan pengulangan sampai 100. Atau kita bisa memulainya dari 50 dolar nilainya, 50 sampai 100. Jadi tergantung kondisi true. Nonaktifkan dulu blok lalu Ctrl slash. Kita coba yang kedua menggunakan while. Di sini kita deklarasikan kembali variabelnya dolar nilai sama dengan 1. Lalu while kondisinya kita tuliskan dolar nilai kurang sama dengan 10, hampir sama seperti yang tadi. Nah, sama isinya bisa kita copy saja dari echo yang di atas. Di akhirnya kita gunakan auto increment menambah 1. Ganti agar ada pembeda menggunakan angka ke, lalu tambahkan auto incrementnya dolar nilai plus. Kita save, Ctrl S, lalu refresh. Hasilnya sama, angka ke 1 sampai 10. Yang membedakan hanya format penulisannya saja. Kita nonaktifkan kembali di blok lalu Ctrl slash. Kita coba yang ketiga menggunakan do while. Isi dengan 0, lalu tab, otomatis akan muncul format
penulisan do while-nya, kita copy dulu aja. Echo-nya sama, auto increment-nya ditulis terlebih dahulu. Untuk pembedanya kita ganti nomor ke. Jangan lupa kondisinya kita tuliskan di mana variabel dolar nilai kurang dari 10. Nah, ternyata ketika kita refresh dia muncul sampai 11. Kita menggunakan kondisi kurang sama dengan 10. Kita hapus sama dengannya. Nah, ternyata sampai 10. Karena dual ini dia akan langsung mengeksekusi perintahnya. Kalian bisa memilih mana yang lebih simple dari ketiga jenis looping ini. Tetapi setiap perintah pasti ada kegunaannya masing-masing ketika menemukan kasus pada pembuatan program. Lalu kita coba di handphone menggunakan KS Web. Jangan lupa pastikan sudah on servernya. Lalu kita klik saja, di situ ada alamat link untuk akses ke dalam localhost-nya menggunakan port 8080. Jangan lupa kita simpan dalam folder htdoc latihan loop.php. Seperti biasa kita tuliskan strukturnya. Kita akan menggabungkan looping dengan materi sebelumnya, yaitu kondisi if. Kita gunakan jenis yang for, diisi dengan 1 titik koma. Lalu kondisinya di mana dolar nilai harus kurang dari sama dengan 10 agar bernilai true. Dolar nilai ditambahkan auto increment atau ditambahkan satu nilai. Jadi ketika dolar nilai masih bernilai 1, dia akan melakukan pengulangan karena kondisinya 1 kurang dari 10. Lalu dolar nilai ditambahkan 1 menjadi 2. Dia akan memunculkan apa yang ada di dalam kurung kurawak, echo-nya. Lalu dia akan muter lagi ke atas. Dolar nilai menjadi 2, lalu dicek lagi 2 kurang dari sama dengan 10, betul, true. Lalu dolar nilainya ditambahkan 1 lagi, jadi bernilai 3. Terus berulang sampai nilainya 10, baru dia akan berhenti. Nah, kita gabungkan dengan if dolar nilai persen. Masih ada yang ingat persen adalah mod atau sisa bagi. Jadi artinya kita akan mencoba cek setiap bilangan apakah genap atau ganjil dengan rumus bahwa jika bilangan dibagi 2 dan habis itu artinya 0, dia termasuk bilangan genap. Tetapi ternyata masih ada sisa menggunakan mod, itu termasuk bilangan ganjil. Jadi program itu bisa kita variasikan penggabungan dari beberapa perintah-perintah yang sudah kita pelajari. Nah, else-nya adalah bilangan ganjil. Kita save, lalu kita coba akses di dalam localhost-nya. Nah, dia akan muncul 1 bilangan ganjil, 2 bilangan genap, 3 bilangan ganjil, dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Sekian penjelasan singkatnya. Bapak berharap kalian bisa mengeksplor, menggali, dan ngulik lebih dalam lagi dari beberapa sumber lain. Jangan lupa juga tugas pada deskripsi dibaca. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Dalam merancang sebuah program, terkadang kita membuat sebuah baris kode yang sama. Function atau fungsi ini dapat kita pergunakan hanya dengan memanggil nama functionnya. Jadi kita mengetahui antara program utama dan subbagian program atau perintah kecil di dalamnya.
Perintah ini bisa menghemat waktu serta menjadi efisien dalam pengodingan jika memang kita sering memakainya. Function hampir sama seperti penggunaan variabel, di mana kita deklarasikan terlebih dahulu isinya, lalu kita panggil namanya. Cuman yang membedakan kita bisa membuat banyak blok atau baris perintah sesuai kebutuhan. Itu biasa kita plain text-nya berubah menjadi PHP, dan jangan lupa exam-nya diaktifkan. Kita save terlebih dahulu ke dalam htdoc-nya dengan nama latihan function. Kita tuliskan PHP function misalkan namaku, yang berisikan Eho Dimas Pram. Lalu yang kedua function namamu yang berisikan Miss Rinda. Untuk pemanggilannya kita langsung panggil saja nama function tersebut. Contoh di sini menggunakan sebuah teks dialog. Yang pertama adalah Eho, halo apa kabar? Jangan lupa gunakan BR agar tampilannya nanti ke bawah. Kita panggil nama functionnya namaku, kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu dialog selanjutnya halo juga apa kabar? Kita panggil Eho namamu, dan Eho yang terakhir semoga kabar kita baik. Kita coba Ctrl S dan refresh. Dia akan muncul di bawahnya sesuai function yang kita tuliskan di atas. Kita rapikan BR serta berikan bold agar terlihat berbeda hasilnya. Jadi dalam function ini kita bisa memberikan beberapa baris perintah. Contoh asal kata Cimahi, lalu laki-laki. Function kedua namamu, asal kota Bandung dan perempuan. Kita Ctrl S lalu refresh, hasilnya akan muncul. Selanjutnya untuk penggunaan function parameter atau argumen. Jadi kita bisa menambahkan beberapa variabel dalam function. Kalau tadi kita contohnya menggunakan string, kali ini kita gunakan variabel untuk sebuah perhitungan. Di sini ada $A diisi dengan 10, $T diisi dengan 2. Function luas segitiga dengan parameter $A, $T. Nah, saya berikan $luas di mana $A dikali $T dibagi 2. Itu rumus dari luas segitiga, alas kali tinggi. Berikan return $luas. Jadi nanti function akan mempunyai nilai dari hasil $luas. Hasil perhitungan A kali T bagi 2. Nah, berikan di dalam luas segitiganya sebuah parameter. Parameter ini bisa lebih dari 1, 2, 3 tergantung kebutuhan. Lalu kita panggil di bawahnya luas segitiga. Kita Ctrl S lalu refresh. Nah, hasilnya ada 10. Kita coba ganti $T nya menjadi 3. Hasilnya apakah sesuai? Harusnya 15. Ya, itu 15. 30 dibagi 2. Sekian penjelasan singkatnya. Bapak berharap kalian bisa mengeksplor, menggali, dan mengulik lebih dalam lagi dari beberapa sumber lain. Jangan lupa juga tugas pada deskripsi di bawah dibaca. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. PHP Array Index, salah satu struktur yang berisi sekumpulan data dan indeks yang dipergunakan untuk membedakan antara satu data dengan yang lain. Pemberian indeks pada setiap data ini dimulai dari nilai 0. Fungsinya hampir sama seperti sebuah variabel, tapi secara garis besar array ini dapat menyimpan data-data lebih dari satu. Jadi seperti pengembangan dari sebuah variabel. Cara penulisan array-nya kita bisa gunakan simbol kurung biasa atau kurung siku. Deklarasi $pelajaran sama dengan array diisi dengan PHP, HTML, Java. Nah, artinya $pelajaran ini nanti dia bisa bernilai isi datanya PHP, HTML, dan Java. Ada 3 data. Nah, bagaimana membedakannya? Kita juga bisa menggunakan $nilai sama dengan array pakai kurung siku jika bernilai angka.
kita tidak perlu menggunakan kutip, langsung 180-70. Kita pun bisa menggunakan deklarasinya secara manual ke bawah. Nah, yang membedakan di sini ada sebuah indeksnya 0, diisi dengan Fitri, yang kedua nama, indeksnya 1 diisi dengan Eva, yang ketiga nama 2 sama dengan Mariani. Nah, ini yang membedakan antara data-data tersebut tetapi menggunakan nama variabel yang sama, yaitu dolar nama, tetapi indeksnya berbeda. Kita bisa menggunakan cara manual juga sama, echo-nya kita deklarasikan satu persatu, nama indeks 0, dolar nama indeks 1, dolar nama indeks 2, dan gunakan BR untuk setiap barisnya pindah ke bawah. Atau kita bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu menggunakan for each, yaitu kurung dolar nama as isi. Jadi dolar nama kita ganti nama lainnya dolar isi. Nama dolar ini itu terserah kalian, bebas. Nah, cuman for each ini penggabungan antara looping dengan array. Jadi si echo tadi tidak perlu kita tuliskan satu persatu, hanya gunakan for each lalu echo dolar isi BR. Dia otomatis memanggil tiap indeksnya. Bayangkan jika ada 100 data, nah, kita akan kesulitan dalam penulisannya dan sangat banyak. Kita coba langsung. Kita buat dulu standar penulisan PHP-nya. Lalu jangan lupa disimpan di dalam folder htdoc dengan nama latihan array.php. Lalu kita tuliskan contoh yang tadi, dolar nama sama dengan array, isi dengan kutip Fitri, Eva, dan Mariani. Lalu kita gunakan for each dolar nama as dolar isi. Kurung tutup, lalu gunakan kurung kurawa. Kita echo dolar isinya, gunakan BR agar hasilnya pindah baris. Lalu kita coba aktifkan web servernya menggunakan KS Web, pastikan sudah on, lalu kita klik saja alamat localhostnya. Lalu ketikkan nama folder yang kita simpan, latihan PHP. Ternyata ada error di sini, kurung sikunya tidak terbaca di dalam Android atau Unwriter ini. Berarti kita gunakan yang kurung biasa saja. Kita refresh. Nah, hasilnya muncul Fitri, Eva, dan Mariani. Sekian penjelasan singkatnya. Bapak berharap kalian bisa mengeksplor, menggali, dan mengulik lebih dalam lagi dari beberapa sumber lain. Jangan lupa juga tugas pada deskripsi di bawah dibaca. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Semoga kita masih selalu disehatkan dan bersemangat dalam mencari ilmu. Materi virtual online kali ini Bapak bahas tentang PHP koneksi database MySQL. Kita akan coba koneksikan PHP dengan database dan menampilkan data login user pada aplikasi di handphone. Sebenarnya konsepnya sama seperti di PC atau komputer. Hanya saja tools yang kita gunakan di HP Android ini adalah web server, KS Web, text editor, and writer. Pastikan sudah dipersiapkan. Oke, kita langsung coba praktekkan saja. Setelah terinstall KS Web-nya, pastikan sudah on, lalu klik di situ ada alamat PHP admin, kita pilih. Jika kalian nyaman dengan bahasa Indonesia, bisa ganti bahasanya, lalu gunakan user atau nama penggunanya root, lalu passwordnya kosong. Kita klik tombol yang di bawah kirim. Lalu kita pilih menu paling atas basis data atau database, ketikkan db latihan, lalu buat atau create. Nah, untuk tabelnya kita buat t_login, kolomnya 4. T itu artinya tabel. Sebenarnya penamaan database dan tabel bisa bebas ya, tergantung kalian. Lalu isi fieldnya nama user, lalu password, lalu ada status, lalu ada keterangan. Untuk tipe datanya kita pilih varchar semua. Lalu untuk panjang nilainya, untuk user kita berikan 10 panjang digitnya, untuk password juga 10, untuk statusnya 5, dan keterangannya 15. Kita pilih primary key-nya dalam indeks yaitu user dengan ukuran 10. Lalu kita klik simpan paling bawah. Nah, akan muncul sesuai spesifikasi yang tadi kita telah buat. Nanti akan ada tanda kunci pada user sebagai primary key. Lalu kita pilih menu yang di atas adalah di data, tambahkan. Yang pertama adalah untuk value atau nilainya, usernya admin, passwordnya 1234, lalu statusnya adalah sebagai admin, dan keterangannya adalah full hak akses. Kita kirim atau simpan, otomatis akan ada tanda checklist sukses dan muncul datanya. Kita isi yang kedua, yaitu user, lalu passwordnya 4321, statusnya user, keterangannya hak akses terbatas. Nah, ternyata ada error di situ karena penulisan isi data keterangan terlalu panjang, sehingga hanya muncul sampai akses Nah, kita ganti jadi akses terbatas saja. Nah, akan sukses. Setelah itu kita buka text editornya Unwriter. Jangan lupa kita simpan dulu di dalam htdoc dan berikan nama koneksi.php. Kita tuliskan HP, lalu ada $dbhost, ada $dbuser, lalu ada $pass. Kita isikan saja localhost root sesuai yang tadi kita telah inputkan. Lalu $koneksi MySQL connect, panggil kembali variabel yang di atas, dan MySQL select database-nya adalah db latihan. Jadi jika tidak ada koneksi, maka akan muncul gagal koneksi. Ini adalah penulisan untuk versi yang lama. Kita akan coba apakah sukses di dalam Unwriter dan KS Web. Nah, ternyata ada error, tidak terbaca untuk di versi yang terbaru. Jadi ada kesalahan di line 5 atau 6. Kita ganti MySQL-nya menjadi MySQL Li, ada tambahan i di belakangnya. Itu untuk versi terbaru. I itu artinya improve. Tambahkan untuk
cara penulisan yang baru. Jadi kita deklarasikan di atas untuk database namanya, dan lalu kita panggil MySQL di bawah. Jadi kalau ada error dia akan muncul gagal, dan kalau sukses dia akan muncul database connect juga. Kita coba refresh. Nah, jika ada kesalahan, biasanya web servernya sedang off atau mati. Kita buka kembali, lalu refresh, pastikan sudah on. Nah, sudah masuk kembali, kita klik koneksi. Nah, database sukses terkoneksi. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah laporan loginnya. Tadi kita sudah membuat user admin database, kita akan coba panggil dengan perintah PHP-nya. Kita gunakan include. Include ini memanggil file koneksi.php. Jadi kita tidak perlu menuliskan kembali perintah koneksi.php. Kita tinggal include atau panggil saja. Lalu kita gunakan $SQL select bintang from tabel login. Nah, kita tampilkan seluruh data dalam tabel login. Jika kalian terbiasa menggunakan MySQL, pasti tahu arti dari perintah select bintang. Lalu kita buat $data MySQL query, kita panggil lagi SQL-nya, kita simpan. Nah, jika ternyata datanya tidak connect dengan tabel, dia akan memunculkan data gagal diambil dan memunculkan MySQL errornya apa. Sama seperti tadi, kita gunakan masih penulisan versi yang lama. Apakah bisa berjalan? Kita klik. Nah, ternyata benar masih ada error di line 4. Kita cek. Nah, ternyata memang tidak terbaca MySQL saja. Kita harus gunakan versi yang terbaru, menggunakan MySQL Link. Masih ada errornya di line 7. Kita tambahkan juga di MySQL errornya MySQL Link. Nah, ternyata dia malah gagal ambil data dan masih tetap terjadi error. Kita coba kembali penulisannya. Nah, ternyata ambil data sukses. Setelah kita tambahkan else-nya, kita munculkan dengan menggunakan for each yang kemarin, yaitu fungsi array, yaitu $data yang di atas kita as ganti menjadi $row. Kita akan memanggil tiap baris dalam tabel login, yaitu user, password, status, dan keterangan. Agar rapi, kita gunakan echo-nya tabel border 1. Kita akan coba. Nah, betul, ternyata bisa terpanggil data yang dalam MySQL admin dan user. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membuat form, simpan, lalu edit, dan juga hapus. Sekian penjelasan singkatnya. Bapak berharap kalian bisa mengeksplor, menggali, dan mengulik lebih dalam lagi dari beberapa sumber lain. Jangan lupa juga tugas pada deskripsi dibaca. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Baik, pastikan examnya sudah diaktifkan baik dari Apache serta MySQL-nya. Sini kita harus menyediakan file koneksi.php yang kemarin. Ini kita masih menggunakan versi penulisan yang lama, belum menggunakan MySQL Link. Seperti biasa, database hostnya adalah localhost, usernya root, passwordnya kosong, dan database-nya adalah DB sekolah. Kita bisa cek terlebih dahulu di dalam localhost phpMyAdmin, pastikan database-nya sudah kita buat DB sekolah, lalu tabelnya adalah siswa dengan field NIS, nama, alamat, kelas, TTL. Pastikan semua sudah kita buat terlebih dahulu. Lalu kita coba cek apakah file koneksi.php tersebut sudah terhubung dengan database.
Kebetulan di sini saya foldernya adalah praktek, lalu slash koneksi.php. Jika tampilannya blank berarti itu sudah benar, karena di dalam perintahnya saya tidak memunculkan tampilan database sukses terkoneksi, jadi hanya tampilan kosong saja. Tapi kalau error, dia akan memunculkan gagal koneksi. Semua file yang saya akan terangkan ini nanti akan saya sharing di kolom deskripsi di bawah. Selanjutnya kita gunakan script atau perintah untuk pembuatan form siswanya agar nanti bisa kita simpan ke dalam database. Situ ada form action kosong, lalu metodenya adalah post. Semua file yang kita tuliskan ini pastikan sama name-nya dengan judul dan file yang ada di database. Kita cocokkan baik urutan maupun besar kecil hurufnya itu harus sama. Untuk judul seperti nama itu bebas, tapi untuk name-nya kita harus kecil semua atau besar semua, tergantung yang di database. Alamat kita gunakan text area karena banyak. Lalu untuk kelas kita gunakan select dan option. Jika kita perlu menambahkan sebuah pilihan, kita bisa tambahkan optionnya. Kebetulan di sini kelasnya kita tambahkan. Tempat tanggal lahir seperti biasa masih menggunakan teks, dan di situ ada sebuah input atau tombol, tipenya adalah submit dan name-nya juga submit. Value yang muncul di dalam programnya nanti adalah tombol simpan, dan di bawahnya juga ada tipe reset, name-nya reset, value-nya adalah hapus yang akan muncul di dalam database nanti. Lalu kita coba cek apakah file data.php ini formnya bisa kita gunakan untuk menyimpan data atau tidak. Nah, tampilannya masih seperti ini, polos. Nanti kita bisa gabungan dengan desain sesuai keinginan kita. Nah, semua input-input ini bisa kita tuliskan beserta pilihannya juga, tombol hapus untuk menghapus semua data yang kita inputkan jika memang ada kesalahan. Kita buat contoh NIS-nya 1010, namanya Prams, alamatnya di Cimahi, dan kelasnya kita coba pilih yang tadi baru kita tambahkan, TPL4, dan tempat lahirnya di Bandung. Kita simpan, akan muncul berhasil disimpan. Kita oke, tampilan kembali, apakah ingin melihat data, kita oke juga. Terkoneksi dengan laporan.php yang sebelumnya kita pernah bahas untuk memunculkan data dari database ke websitenya dengan PHP. Nah, pastikan semua data tersimpan di htdoc. Jangan sampai kalian lupa mengklik langsung 2 kali file.php-nya, karena tidak menggunakan web server dalam localhost. Nah, tampilannya seperti ini, masih polos juga, putih. Jadi yang kita masukkan tadi otomatis muncul paling bawah karena diurutkannya sesuai kelas. Kalau di sini yang Prams muncul script atau perintah simpannya, di situ ada if iset $post submit. Artinya berarti jika tombol submit yang sebelumnya kita telah buat itu diklik mengirimkan sebuah data, dia akan memunculkan koneksi.php atau include, memanggil semua perintah-perintah sebelumnya. Lalu kita tuliskan semua file-file yang akan kita masukkan seperti ini, nama, alamat, kelas, tanggal lahir. Yang pertama itu ada $nis, artinya untuk di sisi PHP-nya, dan $post itu adalah data yang kita inputkan sebelumnya. Itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel $nis, lalu ada $nama, $alamat, $kelas, $ttl. Jadi kita harus tahu bedanya dolar dengan yang $post, itu isi datanya seperti apa. Lalu di bawahnya ada MySQL query insert into tabel siswa. Value
di mana dolar NIS, dolar nama, kutip dolar alamat, koma kutip, dolar kelas, semuanya itu harus sesuai urutan kita tuliskan seperti format dalam PHP-nya. Jika error, MySQL errornya akan dimunculkan, dan jika sukses maka akan muncul berhasil seperti contoh tadi. Karena saya bahas sebelumnya, di dalam laporan.php itu ada form action, metode post, lalu ada font colornya black, size 2, cover dana, lalu ada kembali ke home, tambah data, lihat seluruh data itu. Untuk pencarian juga adalah tampilan yang paling atas di dalam laporan.php. Itu fasilitas tambahannya. Untuk yang di bawahnya itu adalah koneksi pengambilan data untuk memunculkan di dalam database-nya, di dalam website-nya. Kita panggil koneksi, lalu ada $K itu untuk pencarian yang di atas. Jadi select bintang, tampilkan seluruh data from dari tabel siswa, di mana NIS like, NIS-nya sesuai yang diinputkan oleh K, nama juga K, kata kunci yang kita tuliskan di pencarian, dia akan memunculkan semuanya di bawah. Nah, di situ ada order by kelas. Kita urutkan sesuai kelas dan ASC, artinya ascending, atau kita bisa rubah menjadi descending. Pemunculan datanya dari data yang paling terbaru hingga ke bawah. Jadi kalau ascending dari atas nomor 1 sampai akhir, kebalikannya. Nah, kita refresh. Nah, ternyata betul paling atas karena diurutkan sesuai kelas. Lalu di situ ada $ambil data, MySQL query, $SQL ngambil yang di atas, dan koneksi mengambil dari koneksi.php yang sebelumnya. Jika ambil datanya gagal, di situ ada tanda seru, maka gagal ambil data akan muncul errornya apa. Yang paling atas itu tabel bagian center untuk perataan di tengah, dan judul-judul seperti ini, nama, alamat kelas, TTL kita tuliskan itu boleh bebas besar huruf kecilnya. Tetapi untuk yang di bawah, the while, pengulangan data yang ada di database untuk dimunculkan di dalam website. MySQL fetch array, $ambil data, yang di atas MySQL ASOC. Semuanya dituliskan sesuai urutan yang ada di database. Ada tambahan sebuah link untuk edit, itu menggunakan NIS sama dengan $row NIS, artinya mengambil data dari NIS yang mana yang akan kita edit. Jika kita lihat di dalam laporan, di situ ada ujung kiri bawah itu ada keterangan alamatnya NIS sesuai NIS yang kita pilihkan. Muncul sebuah form edit. Tampilannya hampir sama seperti input tadi, hanya di dalam NIS ini dia akan otomatis data yang kita pilih disable atau tidak bisa kita edit karena primary key. Khawatirnya nanti ada duplikat dalam editing data. Kita coba ganti jadi Pramas, TL-nya kita ganti juga, alamatnya Bandung Barat, kelasnya kita ganti. Ternyata kode 1010 berhasil diedit. Nah, otomatis jadi Pramas, Bandung Barat, dan FPL3. Kita coba bahas yang edit perintahnya. Nah, di dalam edit.php ini terlebih dahulu kita panggil data-data yang akan kita edit, dengan kuncinya adalah memanggil terlebih dahulu koneksi.php yang sebelumnya kita telah buat. Kuncinya adalah $NIS, get NIS, karena kita tadi menggunakan pemanggilan data yang diklik di dalam laporan, jadi gunakan get. Lalu disitu ada $query, MySQL query, select bintang from tabel siswa, tampilkan seluruh data dari tabel siswa di mana NIS-nya yang ada di database harus sama dengan $NIS yang telah kita kirim tadi menggunakan get. Kita klik di dalam form atau laporan. Lalu ada $MySQL fetch array query, kita panggil. Tampilannya sama,
Hanya di situ kita menggunakan $row di dalam value-nya. Jadi kita panggil kembali menggunakan perintah PHP echo $row nis, lalu kita panggil juga untuk yang nama menggunakan $row nama, TTL juga sama, pemanggilannya menggunakan value agar langsung masuk ke dalam tipe teksnya. Perintah selected PHP echo artinya dia akan langsung memilih tampilan yang ada data pada database. Ketika kita simpan, dia akan masuk ke form action metode post. Lalu tulisannya hampir sama seperti input data pertama, hanya kita menggunakan MySQL query-nya adalah update tabel siswa set, di mana nama yang ada di database akan diganti oleh $nama yang baru kita rubah. Sama tanggal lahir, alamat, kelas. Pengkondisian where, yaitu niche yang di database harus sama dengan niche yang dalam get yang di atas tadi. Jika sukses, dia akan memunculkan kode niche berhasil diubah. Untuk hapus, konsepnya sama seperti edit tadi. Dia akan mengirimkan ada pojok kiri bawah niche yang akan kita delete. Hanya perintahnya cukup sedikit dan lebih simpel dibandingkan perintah yang awal tadi. Nah, otomatis dia akan langsung terhapus. Seperti biasa, kita akan memanggil include koneksi.php. Ini karena selalu database kita gunakan, dan $niche menggunakan get kembali. MySQL-nya delete from tabel siswa, di mana niche yang ada di database harus sama dengan niche yang dikirimkan get tadi oleh link websitenya apa. Jika sukses, dia akan memunculkan kode niche berapa berhasil dihapus. Captionnya bisa kita rubah sesuai keinginan agar lebih menarik dan interaktif dengan pengguna. Jadi itu file yang kita gunakan adalah koneksi.php. Lalu kita harus menggunakan data.php untuk insert into ke database-nya. Lalu kita harus menggunakan edit.php untuk update datanya, edit. Lalu yang terakhir adalah delete.php untuk penghapusan data yang ada di database melalui website. Perintah ini semua masih versi yang lama, belum menggunakan MySQL Lite. Mungkin kalian bisa mencari referensi lain jika versi MySQL-nya atau versi PHP-nya kurang support, dan kalian bisa mengubah kembali script koneksi MySQL-nya. Tetapi untuk perintah yang lainnya tetap itu berjalan di dalam PHP, seperti create, read, update, delete itu masih tetap berjalan. Hanya perbedaannya di dalam MySQL penggunaannya saja. Jangan lupa juga tugas pada deskripsi dibaca. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Untuk script login ini sebenarnya kita harus menyiapkan sebuah tabel khusus, yaitu tabel user dengan isi field 3 saja, yaitu username, password, serta status. Dengan tipenya kalian bisa gunakan varchar 30, varchar 10, varchar 10 juga status. Primary key-nya kita gunakan username karena biasanya tiap orang akan berbeda-beda ketika login. Siapkan juga file koneksi.php. Seperti biasa, kalian pilih terlebih dahulu database-nya menggunakan apa. Kebetulan saya di sini menggunakan LPPMRI. Nah, siapkan juga sebuah tampilan untuk login. Sederhana saja menggunakan input text, yaitu ada username, password, serta tombol login. Kalau dalam scriptnya kita cukup
buat seperti ini, form action login.php. Artinya nanti ketika kita klik login, dia akan memanggil file bernama login.php dengan metode post. Situ kita buat input tipe teksnya, namanya username, passwordnya username yang akan muncul dalam input teksnya. Lalu yang kedua ada tipe password agar penulisan yang kita ketik itu berubah menjadi sebuah titik-titik tidak terlihat. Dengan name-nya password, placeholder-nya juga password. Input tipenya submit, name-nya submit, dan value tulisannya akan munculnya login. Nah, setelah kita klik, dia akan masuk ke login.php. Kita panggil terlebih dahulu koneksi.php yang tadi, lalu kita buat sebuah variabel $username, $post username. Artinya kita mengambil $post yang awal tadi, lalu passwordnya kita ambil juga. Di sini MD5-nya belum saya aktifkan, ada di video selanjutnya. Ini fungsinya untuk enkripsi sebuah password agar tidak terbaca di database juga di dalam websitenya. Untuk selanjutnya ada variabel $password. Kita panggil juga $post password. Ada sebuah kondisi di sini, jika username sama dengan kutip-kutip artinya kosong atau passwordnya kosong, akan memunculkan sebuah tampilan maaf username atau password belum diisi. Lalu dia akan masuk lagi ke index.php tampilan yang tadi. Nah, jika ternyata username dan passwordnya sudah terisi, dia akan menampilkan select bintang from tabel user, di mana username yang ada di database atau di tabel harus sama dengan $username yang diinputkan di index, and password sama dengan $password juga. Artinya dia akan digabungkan langsung, username dengan passwordnya harus sama. Baru dia akan buat sebuah $check MySQL num row. Artinya ada berapa data yang sudah dicari di dalam database. Jika ternyata lebih dari 0, dia akan melakukan session start, memulai sesi. Nah, ada $session di mana username-nya diisi dengan $username dan sessionnya menggunakan status login. Lalu akan memunculkan sebuah script selamat $username berhasil login. Artinya dia akan memanggil nama username-nya dan dia akan masuk ke sebuah file home-nya. Kalau di sini saya memanggil file simpan.php untuk memasukkan data. Tapi jika gagal, akan memunculkan lagi username atau password salah. Bisa hubungi admin dan memasukkan kembali ke tampilan indeks yang awal tadi. Seperti itu. Nah, ketika file simpan.php tadi sudah dipanggil, dia harus menambahkan sebuah perintah kembali PHP, yaitu session start di dalam file simpan.php dengan memanggil include koneksi.php. Jika $session statusnya bukan login, ada tanda seru di situ, berarti dia akan mengirim tampilan webnya ke index.php kembali agar dapat dimasukkan username dan passwordnya. Tapi jika tidak, dia akan memunculkan selamat datang di session dan memunculkan nama username-nya. Seperti itu. Artinya perintah ini harus selalu ada di tiap file dalam website kalian. Jika tidak, nanti user atau admin, user pengguna websitenya bisa sembarangan masuk menggunakan alamat URL yang di atas. Nanti kita akan coba praktekkan. Untuk logout, kita buat file kembali, yaitu logout.php. Perintahnya cukup simpel, kita hanya menambahkan session start dan session destroy. Artinya session yang kita telah awali tadi akan dihapus atau dibersihkan sehingga akan masuk ke index.php kembali. Kita contohkan langsung, mengklik login, dia akan muncul maaf user atau password belum diisi. Jadi jika salah satunya kosong, itu akan muncul sebuah tampilan konfirmasi.
Tapi jika kita masukkan user atau passwordnya asal atau salah, tidak ada di dalam database, dia akan meminta silakan hubungi admin. Jika kita melakukan lupa password, saya memasukkan Dimas dengan passwordnya 321. Nah, akan muncul selamat Dimas berhasil login, dan dia akan otomatis masuk ke tampilan simpan. Jika kita klik logout, dia akan langsung keluar kembali. Penggunaan session tadi harus ada di semua file di dalam website kita adalah bisa saja menuliskan sebuah alamat di atas jika kita sudah tahu filenya, dan cepat tanpa harus login. Nah, jika tanpa menggunakan session start, dia akan langsung masuk. Tapi jika menggunakan sistem session, dia otomatis tidak bisa masuk ke sebuah file yang ada di website kita. Diarahkan langsung ke dalam index.php-nya. Sekian penjelasan singkatnya. Bapak berharap kalian bisa mengeksplor, menggali, dan mengulik lebih dalam lagi dari beberapa sumber lain. Jangan lupa juga tugas pada deskripsi dibaca. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.